Ya, baik di pertemuan di sesi ini kita lanjutkan ke materi penjadwalan and job serial machines ya. Nah, kita akan belajar dua metode yaitu algoritma Johnson dan algoritma CDS. Oke, jadi di penjadwalan and job serial mesin ini kenapa disebut dengan serial mesin? Nah, beda dengan yang tadi Bu Anissa memberikan contoh, kita membuat donat ya dengan punya dua mesin otomatis yang di situ kita anggap bukan kita anggap, berarti statusnya mereka adalah paralel karena bisa saling menggantikan. Maksudnya kalau mesin donat otomatis yang pertama sedang sibuk, maka dia bisa dikerjakan di mesin donat yang kedua. Itu yang kita sebut dengan paralel. Namun kalau dengan serial, ini yang Bu Anissa seperti ngomong, kita membuat donat dengan cara konvensional itu. Kita nggak punya mesin otomatis, tapi proses pertama misalkan penimbangan. Jadi mungkin bahan-bahan kita timbang. Jadi mesinnya kita anggap di sini timbangan begitu ya. Semuanya kita ukur. Nah, berikutnya kita campur dengan misalkan operasi keduanya adalah pencampuran, mesinnya adalah menggunakan mesin mixer. Inilah yang kita sebut dengan istilahnya serial. Jadi kita punya sejumlah job, tetapi dia akan melewati lebih dari satu proses dalam bentuk yang serial. Artinya berarti tentunya kita setuju dia tidak akan mungkin di mixer terlebih dahulu kalau belum ditimbang. Nah, jadi artinya kalau kita punya donat coklat, maka operasi pertama, urutan pertamanya harus ditimbang terlebih dahulu, kemudian baru masuk mesin yang kedua, yaitu tadi diadoni dengan menggunakan mesin mixer. Inilah yang kita sebut dengan penjadwalan serial mesin. Dan untuk serial mesin itu ada dua. Yang pertama, serial mesin dengan kategori flow shop. Cirinya kalau flow shop itu nanti berarti setiap job itu akan memiliki urutan proses yang sama. Berarti artinya misalkan kita kembali ke contoh donat tadi, donat coklat, donat stroberi, donat taro, itu urutan proses produksinya semuanya sama. Jadi misalkan urutannya adalah M1, M2, M3. M1 itu tadi adalah misalkan timbangan, mesin kedua adalah mixer, misalkan mesin ketiganya oven. Artinya ketiganya itu memiliki urutan yang sama. Itulah yang kemudian kita sebut dengan flow shop. Jadi flow shop itu adalah suatu definisinya nanti penjadwalan flow shop adalah penjadwalan di mana tiap-tiap job akan melewati seurutan tahapan permesinan dan yang kemudian job-job ini memiliki urutan permesinan atau urutan pemrosesan yang sama. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada lagi penjadwalan serial mesin yang kita sebut dengan job shop scheduling atau penjadwalan job shop. Nah, cirinya setiap job bisa memiliki urutan permesinan yang tidak sama. Bedanya hanya itu aja. Jadi sementara di sini kita asumsikan semua job memiliki urutan yang sama. Untuk penjadwalan, nah ini, jadi kalian harus highlight ini. Poin yang kedua, inilah yang kita sebut dengan flow shop-nya. Urutan pemrosesan end job di seluruh mesin adalah sama. Jadi misalkan 3 mesin ya tadi, M1, strip M2, strip M3. Untuk penjadwalan flow shop, kita akan hanya mengenalkan dua metode, yaitu algoritma Johnson dan algoritma CDS. Tentunya masih banyak algoritma-algoritma yang lainnya, namun dengan keterbatasan waktu, saya tidak akan terangkan di kuliah ini. Kita akan mulai dengan algoritma Johnson. Jadi algoritma Johnson ini tolong dihafalkan. Stepnya cukup sederhana. Jadi kalau kita uh, soalnya bagaimana Bu kalau kita penjadwalan end job dengan serial mesin? Sebagai contoh kalau kita yang flow shop 2 mesin, berarti artinya di sini kalian akan punya sejumlah job, tapi mesinnya akan ada 2.
Ya, ada mesin pertama dan mesin yang kedua. Nah, contoh soalnya kalian bisa lihat pada slide ke-34. Nah, ini. Jadi kalau di slide ke-34 ini kita punya 5 job yang akan dikerjakan di 2 mesin. TJ1 ini adalah waktu job di mesin yang pertama, TJ2 ini adalah waktu job di mesin yang kedua. Dan tentunya kalian harus ingat di sini adalah serial, jadi bukan paralel. Jadi job itu harus diproses di mesin pertama terlebih dahulu, selesai baru masuk di mesin yang kedua. Ini contohnya. Nah, bagaimana cara kerjanya akhirnya kita dapatkan urutan 3, 1, 4, 5, 2 ini dengan menggunakan algoritma Johnson, maka langkah-langkahnya ini yang harus kalian hafalkan di luar kepala kalau bisa. Step ke-1, tentukan waktu proses yang terpendek di antara seluruh job dalam daftar job yang akan diproses. Jadi kalau dari sini kalian tidak perlu tahu apakah dia di mesin pertama atau di mesin kedua, pokoknya cari job dengan waktu proses yang terpendek. Nah, nanti kalau waktu proses terpendeknya itu berada di mesin pertama, maka job itu akan dijadwalkan pada posisi paling kiri pada urutan. Namun, kalau waktu proses terpendeknya job itu berada di mesin kedua, maka job itu akan dijadwalkan pada posisi paling kanan. Teorinya seperti itu, nanti kita langsung lihat dari contoh. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya beberapa job yang memiliki waktu proses terpendeknya itu lebih dari satu. Contohnya kalau tadi yang di single mesin ada job 4 dan job 8 yang waktu prosesnya sama. Maka prinsipnya pilih job sembarang. Jadi kalau ada beberapa yang waktu proses terpendeknya lebih dari satu. Pilih sembarang, tetapi prinsipnya tadi intinya yang waktu prosesnya nanti kalau dia paling kecilnya di mesin pertama, dia akan dijadwalkan pada posisi paling kiri, dan kalau dia nanti waktu ini diletakkan pada posisi paling kanan. Nah, to the point aja kita langsung lihat bagaimana cara kerjanya dari algoritma tersebut. Nah, intinya kalau nanti kalian sudah pilih-pilih job dengan waktu yang terpendek, berikutnya tetap sama, job yang sudah masuk dalam urutan atau dalam daftar dalam jadwal, maka job itu dikeluarkan. Berarti kita tinggal misalkan contoh, job yang pertama masuk adalah job kelima. Setelah mereka dimasukkan dalam urutan atau dalam jadwal, maka job itu diasumsikan dieliminasi. Berarti kita tinggal melihat 4 job sisanya. Jadi di matrik waktu proses nanti kalian anggap dia sudah diabaikan begitu. Nah, kita lihat prosesnya slide ke-34. Kebetulan slide 34 itu sama seperti penjadwalan paralel, jadi saya akan pakai slideshow. Nah, maaf, tolong diperhatikan ya. Kita akan mulai. Jadi awalnya pada saat kita punya soal untuk implementasi dari algoritma Johnson adalah seperti tadi yang saya sampaikan, ada 5 job yang akan diproses di 2 mesin, yaitu mesin pertama dan mesin kedua. Tentunya ingat karena serial berarti mesin 1 adalah yang tahap 1, mesin kedua adalah tahap kedua. Kita selalu mengasumsikan seperti itu. Ada 5 job yang akan dikerjakan. Nah, kita harus tahu waktu proses job masing-masing job di masing-masing mesin. Jadi 3 ini berarti kalau kita mau membaca adalah waktu proses job ke-1 di mesin pertama. Nah, kalau ini angka 5 ini adalah waktu proses job kedua di mesin pertama. Dan seterusnya, sedangkan yang pada baris kedua ini adalah waktu masing-masing job di mesin yang kedua. Nah, itu cirinya. Jadi kita sekarang multiple stage. Karena multiple stage berarti waktu prosesnya nggak hanya satu job itu nggak hanya punya satu waktu.
Minimal dia akan punya 2 waktu, karena ini adalah waktu untuk di stage yang pertama, sedangkan 6 ini adalah waktu proses job ke-1 di stage yang kedua. Sampai sini, Rek? Bisa ngikuti, Rek? Halo? Halo, Rek? Bisa, Bu. Gampang kan? Ya, oke. Nah, dengan diketahui soal seperti ini, maka langkah berikutnya, kalau kita akan melakukan penjadwalan dengan menggunakan algoritma Johnson seperti tadi, cari waktu paling kecil. Jadi tanpa lihat dia mesin di mesin mana, carilah job yang memiliki waktu paling kecil. Maka kalau kita lihat, nah, ini kan kenapa ada dilingkari di sini? Karena job ketiga ini kalau kita lihat kan memang ada angka waktu proses yang paling kecil, yaitu 1. Berarti langkah pertama sudah selesai. Berarti eh, job ketiga itu memiliki waktu proses yang paling pendek. Berarti job ketiga akan masuk dalam urutan pertama kali. Nah, kenapa ini ada strip-strip ini, Rek? Strip-strip ini adalah garis bantu ya untuk menunjukkan urutan. Kenapa ada stripnya 5? Karena kan kita punya 5 job. Jadi kita akan tahu job mana yang terletak di urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ini hanya alat bantu aja, Rek, untuk memudahkan. Berarti nanti kalau kita ngomong urutan paling kanan, itu berarti dia letaknya di urutan ke-5. Sedangkan kalau kita ngomong urutan di paling kiri, itu berarti di paling depan. Berarti dia diletakkan di paling awal. Jadi garis bantu ini sangat berguna untuk memahami tadi ya yang dimaksud dengan urutan tuh ini. Jadi kita punya 5 urutan. Nah, kembali lagi setelah kita membuat urutan ada 5 seperti ini yang sekarang posisinya masih kosong, sesuai dengan teori tadi, setelah kita mendapatkan job dengan waktu proses yang terkecil, yaitu 1 berada pada job ketiga, maka kita masuk step yang kedua. Tadi katanya kan begini, kalau waktu terpendeknya terletak di mesin pertama, nah ini kan kalau kita lihat angka 1 ini kalau kita giring ke sana kan di TJ1, berarti di mesin pertama. Apa yang disampaikan di algoritma sebelumnya? Jika waktu terpendeknya terletak di mesin pertama, maka dia jadwalkan pada posisi paling kiri. Ya sudah, masukkan job ketiga pada posisi paling kiri, berarti kalau dari sini masuk pada urutan yang pertama. Wes gitu tok, Rek. Ulangi sampai seluruh job masuk dalam urutan. Sangat mudah, cuma begitu aja. Nah, untuk melihat proses berikutnya kita ikuti, berarti sesuai dengan teori, berarti job ketiga sudah masuk, berarti step kedua selesai, kita masuk step ketiga, keluarkan job yang sudah masuk dalam daftar. Nah, ini yang saya bilang, job ketiga kalian eliminasi, kesimpulannya angka 1 dan 2 ini jangan dibaca lagi. Jadi kalau kalian ngerjakan tutupan pakai tangan itu. Jadi 1, 2 ini sudah diabaikan. Maka prosesnya kita mulai lagi dari step pertama. Cari waktu terkecil berikutnya. Maaf, ketemulah seperti ini. Waktu terkecil berikutnya adalah 2. Nah, tinggal tarik ke atas, oh ternyata waktu terkecil yang 2 ini berada di job kedua. Berarti sekarang job kedua terpilih masuk dalam daftar. Jadi job 2 sekarang akan kita masukkan di sini. Nah, tinggal dimasukkan di mana? Tinggal cuma 2 pilihan, Rek. Diletakkan di urutan kedua atau diletakkan di urutan ke-5. Nah, untuk menentukannya sama seperti tadi. Kalau job kedua ini sudah kepilih, kita lihat waktu terkecilnya di mesin mana. Oh, ternyata job kedua, waktu terkecilnya di mesin yang kedua. Sehingga sesuai dengan teori di step 2B, jika job itu waktu proses terpendeknya di mesin kedua, maka dia diletakkan paling kanan.
begini aja. Job 2 diletakkan paling kanan. Setelah itu job 2 kita eliminasi. Cari waktu terkecil berikutnya, tentunya kita sepakat. Sekarang waktu terkecil berikutnya adalah 3, terletak di job 1. Karena job 1 terpilih, sekarang kita cek waktu terkecilnya di mesin berapa. Oh, ternyata di mesin ke-1. Berarti job 1 akan masuk dalam urutan, dan karena waktu terkecilnya terletak di mesin pertama, jadwalkan pada posisi paling kiri. Jadi kalau sekarang kita tinggal 3 slot yang kosong, maaf, berarti kalau kita tinggal 3 slot yang kosong, urutan paling kiri tentunya kan berada yang di sini. Nah, berarti job 1 kita masukkan di sini. Kita eliminasi lagi. Kemudian berikutnya, kita cari waktu terkecil berikutnya, berarti sekarang job 5. Karena waktu terkecilnya terletak di mesin yang kedua, berarti kita jadwalkan di paling kanan. Jadi kita kalau tinggal 2 slot yang paling kanan kan berarti di sini. Job 5, sehingga kalau tinggal 1 job sudah tidak perlu lagi algoritmanya kita terapkan, tinggal 1 yang belum masuk berarti job 4. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita akan coba hitung flow time dan make span-nya. Karena kalau untuk menentukan urutan jobnya saya rasa tidak terlalu sulit. Tetapi sekarang adalah problem membuat gancatnya. Karena kalau yang tadi kan kita hanya single mesin, sedangkan sekarang kita punya 2 mesin. Dan itu semuanya harus kita petakan, ya. Nah, prosesnya mohon maaf. Nah, ini sudah ada. Sudah siap, Rek, untuk mendengarkan? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya belum sempat membuat pakai visio atau yang lainnya. Jadi kalian harus mengandalkan dari uraian saya nanti terkait dengan angka-angka atau panjangnya chart yang ada di sini. Kita akan buktikan kenapa mix span-nya sama dengan 24. Nah, sama Rek, sebelum ini bisa absen lagi, jadi mulai pertemuan ini nanti mungkin juga bisa disampaikan ke teman-teman, apa namanya, tolong disampaikan bahwa setiap kuliah PPC sekarang tiap sesi kita akan absen, jadi pengumuman yang minggu kemarin saya tidak berlakukan kembali, ya. Dan tadi ada info yang tadi kalian sempat sampaikan bahwa ada beberapa teman yang karena kondisi susah untuk mengakses, monggo diminta saja japri ke saya karena ini terkait dengan absen, perlu kalian ketahui walaupun kita kuliah online, tentunya kita tetap harus melakukan pemberlakuan absen dan nilainya juga 15%. Artinya bagi teman-teman kita tetap akan memberikan perlakuan yang berbeda, mana yang sebenarnya memang tidak bisa mengakses karena keterbatasan dengan yang ternyata hari ini masih ketiduran gitu ya. Tolong nanti diinformasikan ya, Akmal, kayaknya tadi Akmal masih join ya, cuttingnya Iya, Bu. kelas C. Ya, Bu. Ananta kayaknya nggak ada ya hari ini ya. Ada, Bu, itu, Bu. Oh, ada Ananta. Ananta nanti tolong disampaikan mungkin bagi yang ada problem terkait dengan jaringan atau apa, mungkin sebaiknya via WA ke saya ya. Walaupun kemarin awal-awal sudah ada yang sempat seperti itu, cuma terakhir-terakhir ini kok sudah tidak ada lagi yang izin dan moga-moga saya segera karena ini absennya kebetulan sudah saya bawa pulang. Jadi maksud saya supaya kalau ada WA saya sudah bisa langsung centang di absennya. Mungkin kemarin ada beberapa WA yang pas, tapi nggak apa-apa. Nanti di akhir pertemuan kuliah, absennya akan saya edarkan sehingga kalian bisa konfirmasi sama seperti UTS kemarin, yang ternyata kemarin juga ada beberapa yang PDF-nya ternyata sudah nyeken semuanya, ternyata yang diupload ke Google Drive karena tergesa-gesa hanya cuma selembar. Jadi kemarin ada beberapa anak yang nilainya berubah gitu ya. Jadi saya masih memberikan kesempatan untuk itu, untuk konfirmasi.
Nanti untuk absennya juga sama, siapa tahu mungkin kalian sudah WA ke saya minta izin tapi saya lupa untuk ini. Jadi kalau dulu ini kan bukan pekerjaan ya, sekarang jadi ada tambahan pekerjaan. Oke, terima kasih kalian sudah absen. Saya akan coba lanjutkan ke materi. Jadi tujuan kita sekarang adalah membuat Gantt chart karena kita harus tahu walaupun kita udah ketemu urutan job urutannya berarti ini nanti kalau kita punya 2 mesin, berarti mesin pertama kalau kita disuruh menganalisis nih atau disuruh ya ini maksudnya apa sih kalau sudah ketemu 3, 1, 4, 5, 2 ini. Ini artinya mesin ke-1 nanti harus mengerjakan job 3 terlebih dahulu. Setelah job 3 selesai, dia akan baru mengerjakan job ke-1. Setelah job 1 selesai baru ngerjakan job keempat. Demikian pula mesin kedua, karena di sini flow shop, maka mesin kedua juga sama. Dia nanti harus mengerjakan job ketiga terlebih dahulu. Setelah itu baru job ke-1. Namun ada sedikit perbedaan nanti, karena ini flow shop, berarti mesin kedua ini nggak bisa mulai dari T sama dengan 0. Nah, ini kalau saya Bu Anissa waktu kuliah biasanya ceritanya gini. Kalau kamu bikin donat, misalkan mesin pertama ini adalah mesin mixer, sedangkan mesin kedua ini adalah oven. Logikanya kan berarti donat coklat yang setelah kamu mixer harus selesai dulu baru bisa masuk mesin oven. Jangan sampai kamu belum selesai di mesin pertama atau belum selesai di mixer sudah kamu oven, nggak jadi donatnya. Nah, bayangan saya mengenai menyimpelkan proses membuat donat ini sebisa mungkin menjadi bayangan kalian juga nanti untuk membuat Gantt chart ini, karena Gantt chart ini juga ada logikanya yang harus kita ikut tadi. Karena dia serial, berarti job 3 nanti harus selesai dulu di mesin pertama, baru bisa diproses di mesin yang kedua. Analoginya itu tadi, Bu Anissa ngomong tadi. Mixernya ya selesaiin dulu dong. Ya, setelah itu baru masuk di mesin oven. Kita akan lihat sama-sama prakteknya di pembuatan Gantt chart ini. Nah ini, jadi ini mohon maaf, versi lengkapnya mungkin saya coba bikin versi lengkapnya. Bentar. Nah, di layar nampak kan ya, Rek ya? Sebelum nanti saya tunjukkan ininya, step by step-nya ngisinya, kita akan coba, kita sepakati, Rek, di sini job 3 itu dikasih warna merah, job 1 dikasih warna ungu, tolong ya diingat di memori kalian. Job keempat itu kita pakai warna coklat tua, job 5 pakai warna coklat muda, job 2 pakai warna kuning. Karena nanti kita kalau pakai slideshow, angka 3, 1, 4, 5, 2-nya ini tidak nampak di awal. Ya, jadi diingat-ingat aja. Merah 3, 1 ungu, ini 4, 5, dan 2. Nah, sekarang kita akan coba, nah ini nanti buktikan ini. Jadi Mixpan itu nanti kita lihatnya adalah di mesin kedua. Saya akan kembali slideshow. Saya cepatkan. Nah, ini. Jadi yang pertama ini tentunya kita semuanya sepakat kita mulai dari T sama dengan 0. Nah, jadi ini bayangkan untuk yang balok pertama ini, cat yang pertama ini berarti yang di atas ini adalah mesin 1. Jadi tidak ada masalah, mesin 1 kalian posisikan di posisi atas atau di posisi bawah. Jadi di sini ini adalah kalian bisa tulis di depannya di sini dengan M1. Sesuai dengan urutan berarti job ketiga, oh ternyata sudah ada angkanya. Maaf, berarti saya yang nggak perhatian tadi. Berarti job ketiga masuk pertama kali dan tentunya kita sepakat waktunya job ketiga waktunya adalah ini nak, 1. Job ketiga di mesin pertama. Nah, jadi ini karena sudah ada coret-coretnya mungkin agak sedikit susah, tetapi yang penting yang dimaksud panjang bar chartnya ini boleh ditambahkan ya.
ini sendiri di bayangan atau mungkin kalau tadi sudah di print, ada angka 1 di pojok kanan atas. Jadi dia job ketiga selesai di menit ke-1. Nah, berikutnya tentunya sama seperti penjadwalan single mesin, kita bisa lanjutkan dengan job berikutnya. Oh, maaf, kalau di kuliah ini untuk membuat Gantt chart-nya adalah langsungan. Oke, saya ikuti gayanya saja. Jadi setelah job ketiga itu selesai di mesin ke-1, sampai sini bisa diikuti. Ini waktu selesainya 1 ya, Rek ya? Masih bisa ikuti, Rek? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. berarti karena ini adalah serial mesin, maka kita asumsikan job ketiga ini setelah masuk mesin pertama, dia akan diproses langsung ke mesin yang kedua. Nah, jadi chart yang di bawah ini adalah mesin kedua. Nah, ini yang Bu Anissa tadi bilang, kalau kita pakai logika, ini kan berarti tadi dia selesai di mixer misalkan jam 9 ini bayangan kalian. Maka tentunya kalau di oven nggak boleh mulai dari ujung sini, Nak. Ya, berarti kan dia baru bisa di mixer setelah selesai keluar dari mesin yang pertama. Jadi, job ketiga baru diproses di mesin kedua saat mulainya adalah jam 9. Kemudian panjangnya chart ini mengambil dari sini. Job ketiga di mesin kedua. Waktunya adalah 2. Jadi makanya ini chartnya kan lebih lebar dari sini. Jadi ini panjangnya 2. Jadi kalau kita mau tulis waktunya di atasnya, berarti ini waktunya nanti di sini 1, karena dia dimulai di menit ke-1, dia akan selesai di menit ke-3. Kenapa 3? Karena tadi dimulai di menit ke-1, waktu prosesnya 2. 1 tambah 2 berarti di sini 3. Nah, itulah yang sebenarnya materi PPT-nya ini rencana saya mau saya update, saya tambahi waktu. Cuma ya tadi yang seperti saya ceritakan di awal tadi, jadi saya tidak akan ceritakan lagi. Jadi tolong ya, ini nanti kalau sudah di-record, monggo ditambahkan sendiri. Yang jelas di sini ada saat selesainya, berarti kalau kita ngomong saat selesainya job ketiga di mesin kedua adalah 3. Selesai, Rek, berarti berikutnya kita akan bikin chart untuk job berikutnya. Berarti job 1. Maaf, keliru. Berarti, nah, yang kosong ini kalian kasih arsiran langsung. Arsiran ini artinya berarti mesin 1 posisinya idle. Jadi setiap ada arsiran ini menandakan bahwa mesin 1 idle atau menganggur. Ya, maaf, mesin kedua nih. Mesin kedua menganggur. Menganggur berapa menit? Ya menganggur 1 menit. Karena ini kalau kita bikin donat, mesin 2 atau mesin mixer tadi kan memang harus nunggu. Waduh, kok belum selesai ya mixernya? Gitu loh, Rek. Menunggu 1 jam kan. Nah, itu kalau di Gantt chart disebut diberi tanda dengan arsiran seperti ini dan ini berarti posisinya adalah idle. Nah, selanjutnya setelah selesai kita lanjutkan dengan penjadwalan job berikutnya. Sesuai dengan urutan berarti job 1. Kita lihat job 1 di mesin pertama. Kita lihat waktu prosesnya ini. Oh, 3. Tentunya kalian sepakat ya. Tadi ini 1, kemudian panjangnya bacat ini adalah 3. Berarti 1 ditambah 3, maka di sini tertulis angka 4. Bisa diikuti, Rek? Moga-moga sudah ada yang ngeprint. Kalau belum ngeprint, minta tolong ya. Memorinya diingat-ingat. Berarti saat selesainya job ke-1 di mesin pertama adalah menit ke-4. Nah, seterusnya, Rek, berarti berikutnya kita akan menjadwalkan job 1 di mesin kedua. Tentunya untuk menjadwalkan job 1 di mesin kedua, Rek, kita mulainya boleh langsung di sebelah sini, Rek. Kalian bisa lihat kursor saya, Rek? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Boleh job 1 saya langsung letakkan di sini, Rek? Langsung mepet dengan balok 3 ini, Rek? Boleh?
Boleh nggak, Rek? Ada yang mau berpendapat? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini logika yang tadi Bu Anissa cerita bikin donat ya. Harus selesai di mixer dulu, baru boleh di oven. Jadi job 1 ini kan baru selesai di menit keempat. Maka waktu dimasuk di mesin yang kedua, saat mulainya di sini, nak. Nggak boleh mepet dengan balok sebelahnya di balok 3 ini. Karena kalau kalian mepet di sini, berarti nanti job 1 itu sedang di mixer, juga kamu nanti kalau ungunya ini kamu letakkan di sebelahnya 3 persis, berarti lagi di mixer juga lagi di oven, enggak bisa. Konsep serial itu cirinya seperti ini. Jadi cat yang sudah selesai di mesin pertama, baloknya baru boleh nyambung di mesin kedua. Nah, ini cirinya serial tuh gini nih. Nah, baloknya nggak boleh numpuk. Jadi kalau sudah baloknya di sini, nanti di mesin kedua dia harus di sebelah kanannya lagi, dan seterusnya. Prinsipnya seperti itu, setiap ada kosong berarti itu nanti kita tandai sebagai statusnya adalah idle. Wes, begitu terus, Rek. Sebenarnya dengan kuliah ini mestinya kalian sudah ngerti. Nah, dengan cara yang sama tentunya kita bisa sepakati, ini tadi ada 4, berarti ini waktu mulainya 4 menit, dan kemudian panjangnya cat 1 ini di mesin kedua adalah 6. Ya, job 1 di mesin kedua adalah 6, jadi ini panjangnya adalah 6 satuan, berarti nanti tadi waktu mulainya 4, ditambah dengan panjangnya 6, berarti waktu selesainya 10. Bisa diikuti, Rek? Berarti di sini tadi ada angka 4, di sini ada angka 10. Lanjut kita ke job berikutnya. Seperti tadi, urutan berikutnya adalah job keempat. Jadi coklat tua ini adalah job keempat. Kalian lihat, job keempat panjangnya 6. Berarti tadi kan dimulainya 4, ditambah 6, 10. Nah, ini. Jadi pada saat kalian membuat gancat, sebisa mungkin panjangnya ini walaupun tidak pakai penggaris, nggak boleh ngawur. Contohnya tadi, job ke-1 ini kan tadi berhentinya di menit ke-10. Berarti kalau tadi yang coklat ini jadi juganya dimulai di menit ke-4 dan dia juga selesai di menit ke-10, maka harus ketemu. Jadi kita hanya punya 1 sumbu. Jangan sampai nanti kemudian karena baloknya ini nggak pakai ukuran penggaris, misalkan ini ya, Nak, job keempat ini panjangnya 10, kemudian kalian nyun sewu, catnya cuma sampai di sini. Oh, jadi catnya cuma sampai di sini, tapi nulis 10 di sini. Ya, nulis 10, padahal nanti di sini juga ada angka 10 di sini, nggak boleh. Jadi kalau bisa ini seperti kalau kita bikin sumbu datarnya ini adalah misalkan ada 10 satuan, maka di sini adalah sama. 10 untuk barcat pertama, untuk barcat kedua adalah sama. Begitu ya, Rek? Silahkan absen, Rek. Nah, karena waktunya tinggal 4 menit lagi, seperti saya sampaikan, berarti untuk penjadwalan yang dengan algoritma CDS kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dengan cara yang sama, Nak, saya akan coba lanjutkan. Tentunya semuanya setuju ini. Job keempat selesai di menit ke-10, karena kebetulan ini kalau kita ngomong berarti mesin kedua kan baru saja sama menyelesaikan job ke-1 di menit ke-10. Berarti job keempat bisa langsung dikerjakan di menit ke-10. Jadi dia langsung turun dan langsung dikerjakan di mesin kedua. Tentunya panjangnya job keempat di mesin kedua tinggal lihat ini. Job keempat di mesin kedua. Nah ini. Job keempat di mesin kedua waktunya adalah 6. Berarti nyuwun sewu di sini ada angka 16. Ini 10, di sini 16. Kemudian kita lanjutkan dengan job ke-5. Berarti job ke-5, kalau yang di mesin pertama tinggal ngurut aja baloknya, nggak pernah berhenti. Jejer-jejer gitu aja. Yang beda hanya di mesin kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama seperti tadi, karena job 5 baru selesai di menit
kalau kita jumlah ini tadi adalah 10, sedangkan job 5 ada 7, berarti ini nyuwun sewu kalau kalian yang punya PPT bisa ditulis sendiri 17. Karena job kelima di mesin pertama baru selesai di menit ke-17, sedangkan mesin kedua sudah kosong di menit, tadi ini adalah menit ke-16, maka seperti tadi kita idle dulu, satu satuan waktu, berarti job 5 baru dikerjakan di menit ke-17. Jadi di sini ada angka 17. Waktu prosesnya di mesin kedua adalah 5, berarti 17 ditambah 5, maka di sini ada angka 22. Maka di sini kita tulis idle, tinggal satu job yang belum masuk, berarti job kedua akan dimulai tadi di menit ke-17, dan dibutuhkan waktu 5 menit untuk diproses di mesin pertama. Berarti ini 17 ditambah 5, maka di sini ada angka 22. Setelah ketemu 22, maka berikutnya seperti tadi, karena ini sudah langsung selesai, maka langsung kita jadwalkan di mesin kedua, dan tentunya kita sepakat job 2 di mesin kedua hanya membutuhkan 2 satuan waktu. Berarti karena di sini tadi 22, berarti 22 ditambah 2, ketemulah 24. Berarti sekarang kita sudah selesai membuat Gantt chart dan kita bisa tahu saat mulai dan saat selesai setiap job di masing-masing mesin. Sebagai contoh tadi job 1 akan dimulai di menit ke-0 dan akan selesai di menit ke-1. Job ketiga di mesin kedua akan dimulai di menit ke-1 dan akan selesai di menit ke-3 dan seterusnya. Seperti itu, Rek, penjadwalan untuk yang flow shop dengan 2 mesin. Sebelum saya akhiri, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa penjadwalan itu bagus atau tidaknya dilihat dari sejumlah kriteria, dan di sini kebetulan kita ngitung M. M ini mix span. Nah, Bu Anissa tadi sempat sampaikan bahwa mix span itu teorinya adalah, atau definisinya adalah total waktu penyelesaian seluruh job di seluruh mesin. Jadi, total waktu penyelesaian seluruh job di seluruh mesin, benar. Sehingga kalau toh pun kita punya 2 mesin, mix span hanya dilihat di job yang paling terakhir, di mesin yang terakhir. Jadi kenapa mix span 24, itu seperti yang Bu Anissa sampaikan, lihat mesin yang paling akhir, berarti di sini kalian adalah mesin yang kedua, dan job yang paling akhir adalah job kedua, yaitu jadi mix span sama dengan waktu selesai job kedua di mesin yang kedua. Ketemu 24 ini. Bisa dimengerti, Rek? Jadi kalau toh pun kalian punya 3 mesin, 4 mesin,